Percakapan Yesus dengan orang Samaria ini sangat menarik, maka saya membaca yang panjang. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena itu mengherankan bahwa Yesus menegur perempuan Samaria itu. Sampai pada pembicaraan yang sangat mendalam. Ketika Yesus bicara tentang air kehidupan. Air kehidupan yang membuat orang tidak haus lagi. Air kehidupan yang akan mengalir dalam hati manusia sampai akhir zaman. Masalah air ini juga dibicarakan di dalam bacaan pertama. Dan di tengah perjalanan menuju tanah terjanji, orang-orang marah karena kehausan di Masa dan di Meriba. Mereka bahkan menghujat Allah. Untuk apa kami dibawa ke sini? Ya, di Mesir walaupun hidup dalam penjajahan dia bisa makan minum, tapi di sini dia kehausan. Maka Musa memukulkan tongkatnya di atas gunung batu karang sehingga keluarlah air yang berasal dari Allah sendiri. Sehingga mereka yang haus kemudian minum bersama ternak-ternak mereka. Kehausan ini juga digambarkan di dalam bacaan Injil. Ketika Yesus mengatakan, panggillah suamimu. Saya nggak punya suami. Betul katamu, karena kamu sudah gonta-ganti suami sampai 5 kali. Dan yang ada sekarang bukan suamimu. Mungkin wanita ini cukup cantik sehingga laku. Banyak orang tertarik. Tapi mengapa wanita ini gonta-ganti suami? Inilah melambangkan kehausan. Kehausan cinta. Dia mencari cinta pada suami pertama tidak dapat, suami kedua tidak dapat, bahkan sampai yang kelima. Kehausan cinta inilah yang kemudian dijawab oleh Yesus, yaitu dengan air kehidupan. Air yang memberi kepuasan terhadap orang-orang yang dahaga, orang yang haus akan kasih Allah, orang yang mencari Allah. Dan sesungguhnya kita semua mempunyai kehausan itu. Kehausan itu juga digambarkan dengan sangat indah di dalam Kidung Agung. Dia mengatakan dalam Kidung Agung 3, di atas ranjangku pada malam hari ku cari jantung hatiku. Ku cari tetapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling kota, di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ku cari dia jantung hatiku. Ku cari, tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota, dan aku bertanya, apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku. Ku pegang dan tak ku lepaskan dia sampai ku bawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Janganlah kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Ini gambaran yang sangat indah bahwa orang itu mencari kasih Tuhan, jantung hatinya.
Hitung aku menggambarkan bahwa orang yang mendapatkan jantung hati ketika dia meninggalkan semua, barulah dia menemukan jantung hati. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa orang tidak terpuaskan dengan kepuasan-kepuasan dunia ini. Entah itu pangkat, entah itu kekayaan, entah itu nama, entah itu kepuasan makan dan minum. Mereka tidak terpuaskan. Ada suatu kehampaan. Seperti orang minum alkohol, dia pikir itu air kehidupan. Semakin dia minum, dia mabuk. Dan akhirnya hampa. Tidak ada kebahagiaan sejati. Demikian juga gambaran-gambaran hidup manusia di dunia ini, betapa banyak orang yang kesepian, hampa. Karena dia mencari di tempat yang salah. Dia mencari kepuasan, kekayaan, kepuasan prestasi, kepuasan pangkat, kepuasan harta. Tapi tidak ada suatu yang memuaskan. Kita seperti orang minum air laut, makin minum makin haus. Hanya pada Yesuslah kita menemukan air kehidupan itu. Hanya pada yang kekal dan abadi, yang memberikan darahnya sebagai minuman, kita mendapatkan kepuasan. Maka wanita Samaria tadi adalah gambaran kita semua. Setelah bertemu dengan Yesus, dia mendapatkan air kehidupan itu. Setelah bertemu dengan Yesus, dia baru tahu bahwa Allah adalah roh. Roh yang memuaskan dahaga kita. Roh yang datang ketika kita meninggalkan yang fana. Apakah kita menunggu saatnya kita meninggalkan dunia? Tidak. Itulah gunanya pantang dan puasa. Anda berlatih untuk meninggalkan kepuasan-kepuasan dunia. Anda dilatih untuk memberi ruang kepada kehadiran Yesus. Orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Berarti tidak nyambung. Tapi Yesus datang kepada orang Samaria. Yesus mengadakan relasi. Yesus datang, Yesus menegur, Yesus mengenal, dan Yesus memberikan air kehidupan itu, keselamatan, keabadian, kemuliaan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita berpantang dan berpuasa, dan puasa kita sesungguhnya adalah gambaran bahwa kita tidak menemukan kepuasan pada makanan, minuman. Kita tidak menemukan kepuasan pada gaji, status, apapun yang ditawarkan oleh dunia. Carilah wajah Tuhan, maka ku cari wajah-Mu ya Tuhan. Terimalah undangan Tuhan yang mengatakan, mari datang kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan. Mari kita datang pada Tuhan Yesus. Banyak orang kesepian, kehampaan, dan itu suatu yang baik.
Ya, karena kita dengan masuk di dalam kesepian dan kehampaan, kita membuka ruang kepada Tuhan. Ada peribahasa mengatakan kalau kita angkat tangan maka Tuhan turun tangan. Ketika Musa bertempur melawan bangsa Amalek, ketika dia angkat tangan, Tuhan turun dan Musa menang. Sampai tangannya harus diangkat, ditopang oleh oleh Harun dan Dur, ya, Hur dan Harun menopang tangan Musa supaya tangannya terangkat ke atas. Mari kita menggunakan saat yang penuh rahmat, masa pantang dan puasa, kita mencoba mengatakan kepada dunia bahwa tidak ada kepuasan. Dan kita tidak hidup mengejar kepuasan pada yang fana. Tapi jiwaku yang haus laksana rusa mendamba air akan dipuaskan oleh Tuhan. Tuhan yang selalu menunggu mengatakan, datang padaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan padamu. Kita berdiri menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah